Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas algoritma sorting. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama kita lihat dulu visualisasinya. Di sini kita akan menggunakan Visual Connect. Kemudian kita di sini pilih sorting. Dan pada Visual Connect ini terdapat bubble sort, kemudian selection sort, insertion sort, merge sort, kemudian quick sort, random quick sort, counting sort, dan yang terakhir itu radix sort. Baiklah, langsung saja kita kembali kepada bubble sort. Kemudian di sini kita coba random atau acak. Oke, kemudian kita sorting, urutkan, dan di sini terdapat proses visualisasinya, dan seperti inilah tampilan visualisasi dari algoritma bubble sort. Pada algoritma bubble sort ini angkanya diurutkan dari yang terbesar ke angka yang kecil. Dan di sini sudah terdapat 4 angka yang sudah disorting atau diurutkan. Oke, baik. Seperti inilah tampilan algoritma bubble sort. Diurutkan dari kemudian saya bacakan terlebih dahulu dari angka yang terkecil, yaitu 2, 5, 9, 9. Di sini 9 ada 2 ya. Kemudian 25, di sini juga 25 ada 2. Kemudian 27, kemudian 31, 33, 35, 40, 41, dan yang terakhir adalah 43. Dan seperti inilah tampilan algoritma setelah algoritma bubble sort setelah diurutkan. Kemudian langsung saja kita masuk pada algoritma selection sort. Kemudian di sini kita coba random atau acak. Kita acak lagi. Oke, kemudian kita urutkan atau sorting. Seperti inilah visualisasi dari selection sort, dan di sini terdapat prosesnya. Dan pada selection sort pengurutannya itu dimulai dari angka
terkecil hingga angka yang besar. Dan seperti inilah visualisasinya. Di sini itu sudah terdapat beberapa angka yang sudah disorting. Di sini sudah selesai. Saya akan bacakan angka yang dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Pertama itu 3, 4, 6, 10, 12, 15, 26, kemudian 32, 44, 45, 47, dan yang terakhir adalah 48. Dan seperti inilah tampilan visualisasi dari algoritma selection sort. Kemudian kita lanjut pada algoritma selanjutnya. Yang ketiga itu adalah insertion sort. Dan di sini kita coba random lagi. Oke. Kemudian kita sorting atau urutkan. Pada algoritma insertion sort ini, prosesnya seperti ini, dan visualisasinya itu dimulai dari angka yang berada di angka yang terkecil akan berpindah dan masuk ke samping angka yang pengurutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan seperti inilah tampilannya. Baiklah, saya akan bacakan. Yang pertama itu 5, kemudian 6, kemudian 17, kemudian 24, 27, 29, 33, 37, 39, 39, 41, 43, dan yang terakhir itu ada 45. Dan seperti inilah visualisasi pada algoritma insertion sort. Kemudian kita lanjut pada algoritma selanjutnya. Masuk pada algoritma merge sort. Kemudian langsung saja kita coba random. Baik, langsung saja kita sorting atau urutkan. Seperti inilah proses visualisasi dari algoritma merge sort. Dan inilah dia proses pengurutannya. Oke, di sini sudah selesai proses sortingnya atau pengurutannya. Dimulai dari angka 2, 5, 8, 18, 25, 27, 32, 32, 38, 40, 43, 48, 49, 49,
dan yang terakhir adalah 50. Selanjutnya, seperti inilah visualisasi pada algoritma merge sort. Selanjutnya kita sort pada algoritma quick sort. Langsung saja di sini kita coba random. Kemudian kita sorting atau urutkan. Seperti inilah proses sorting pada algoritma quick sort. Di sini kita bisa lihat proses pengurutannya. Baik, di sini pengurutannya sudah selesai. Dimulai dari angka 2, kemudian 2, 7, 8, 9, 9, 18, 19, 25, 29, 34, 35, 40, 48, dan yang terakhir 48. Seperti inilah proses sorting pada algoritma quick sort. Algoritma selanjutnya itu random quick sort. Langsung saja kita coba random. Oke, langsung saja kita sorting. Di sini kita bisa lihat proses pengurutannya. Baiklah, proses sortingnya sudah selesai. Dimulai dari angka 6, 6, 7, 10, 12, 20, 26, 33, 33, 40, 42, 43, 44, 49, dan yang terakhir adalah 50. Dan seperti inilah proses visualisasi dari algoritma random quick sort. Selanjutnya itu counting sort. Langsung saja di sini kita random, kemudian kita coba sorting atau urutkan, dan seperti inilah proses pengurutan dari algoritma counting sort. Dimulai dari angka 1, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8. Di sini 8 ada 3 ya. Kemudian 9 dan terakhir 9. Di sini 9-nya ada 2. Kemudian kita lanjut, algoritma selanjutnya itu predict sort. Langsung saja di sini kita random, kemudian kita sorting atau urutkan, dan di sini kita bisa lihat proses visualisasi dari algoritma predict sort. Di sini kita bisa lihat prosesnya. Baik, di sini proses pengurutannya telah selesai. Akan saya bacakan. Dimulai dari angka 545, kemudian 824, kemudian 1472, kemudian 1637, 2621, 2994,
kemudian 4.750, kemudian 6.722, 8.849, 8.968, 9.286, kemudian 9.294, dan yang terakhir itu 9.364. Dan seperti inilah proses visualisasi algoritma sorting, dimulai dari bubble sort, selection sort, insertion sort, regist sort, kemudian quick sort, kemudian random quick sort, selanjutnya counting sort, dan yang terakhir adalah predict sort. Baik, langsung saja kita masuk pada flowchart-nya. Kemudian di sini sudah ada flowchart-nya. Yang pertama itu bubble sort. Kemudian kita buka. Ya, di sini sudah ada tampilannya di aplikasi logarithm flowchart bubble sort. Kemudian di sini kita ganti elemennya dan indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Di sini kita ganti 50. Kemudian indeks kedua itu data pertama itu 3. Kemudian di sini kita ganti menjadi 5. Dan indeks ketiga itu kita ganti dengan 40. Indeks keempat itu kita ganti dengan 6. Indeks kelima itu kita ganti dengan 60. Kemudian indeks kelima itu kita ganti dengan 1. Kemudian ketujuh kita ganti dengan 2. Dan indeks ke-8 kita ganti dengan 65. Dan di sini ada indeks 9 kita ganti dengan 7. Kemudian di sini indeks 10 kita ganti dengan 5. Dan yang terakhir indeks 11 kita ganti dengan 4. Kemudian di sini ada array data. Di sini ada cetak array data dan seperti inilah flowchart-nya. Dan kemudian di sini kita sudah memulai bubble sort-nya. Kemudian di sini kita deklarasikan terlebih dahulu. Di sini M sama dengan N.
Dan sepertinya ini file. Di sini juga ada for dan di dalamnya ada if else. Dan prosesnya seperti ini. Di sini ada integer temporer, di mana temporer sama dengan data I kurang 1. Kemudian data I kurang 1 sama dengan data I. Selanjutnya data I sama dengan temporer. Dan di sini ada M sama dengan M kurang 1. Setelah itu kita akan cetak hasil sortingnya. Dan yang terakhir itu di sini kita cetak hasil sortingnya. Di sini ada for lagi, kemudian seperti ini prosesnya. Dan yang terakhir itu ada output. Di sini saya akan memperlihatkan kembali flowchart-nya. Kita pelan-pelan saja ya ke bawahnya. Kemudian di sini kita bisa coba run. Ya. Kemudian di sini setelah di run, pada bagian data yang di atas adalah data yang belum disorting, dan yang data yang di bawah adalah data yang sudah disorting. Kemudian saya bacakan di sini ada -2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 40, 50, 60. Dan yang terakhir itu 65. Kemudian jika kita ingin melihat source codingnya, kita bisa lihat di sini. Dan seperti inilah tampilannya. Saya perlihatkan ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Dan seperti inilah bentuk dari flowchart bubble sort. Chart selanjutnya yaitu di sini ada counting sort. Langsung saja kita buka. Ya, seperti inilah flowchart dari counting sort. Di sini seperti yang tadi, di sini kita deklarasikan dulu EN sama dengan 12. Kemudian
Di sini data indeks ke 0, kita bisa ganti lagi seperti flowchart sebelumnya. Di sini indeks ke 0 kita ganti dengan data indeks pertama itu kita ganti dengan kemudian di sini kita ganti 0. Di sini indeks ketiga kita ganti dengan 40. Dan di sini data keempat kita ganti dengan 5. Kemudian di sini data indeks ke-5 kita ganti dengan 55. Kemudian di sini kita ganti dengan 1. Kemudian di indeks ke-7 kita ganti dengan 8. Dan indeks ke-8 kita ganti dengan 70. Dan data indeks ke-9 ganti dengan 10. Dan indeks data ke-10 kita ganti dengan 20. Dan data indeks ke-11 kita ganti dengan 6. Oke. Kemudian di sini kita cetak array data dan di sini outputnya. Kemudian di sini ada for dan di sini outputnya. Kemudian di sini outputnya lagi. Dan di sini kita memulai counting sort. Dan yang pertama itu cari nilai minimal dan maksimalnya. Dan di sini kita coba deklarasikan lagi integer minimal maksimal, di mana minimal itu sama dengan 9999. Dan di sini maksimalnya sama dengan negatif 9999. Kemudian di sini terdapat lagi for, dan di sini terdapat if else. Di sini if else-nya ada 2. Yang pertama untuk maksimal dan yang kedua itu untuk minimalnya. Dan di sini terdapat buat array count berukuran maksimal kurang minimal tambah 1. Di sini kita deklarasikan lagi integer ncount, di mana ncount sama dengan maksimal kurang minimal tambah 1. Kemudian di sini integer array count atau ncount, dan di sini inisialisasi array count. Kemudian di sini ada for lagi, dan sampai di sini kita akan melakukan counting.
Di sini terdapat lagi for. Di dalamnya itu terdapat integer value, di mana value sama dengan data i, kemudian j sama dengan value dikurang minimal, di mana ARR con j sama dengan ARR con j tambah 1. Kemudian di sini kita meletakkan hasil counting ke array hasil sorting. Kemudian di sini integer k, di mana k sama dengan 0. Kemudian di sini terdapat for lagi. Di sini if else-nya integer nk, di mana nk sama dengan ARR con i. Kemudian integer value sama dengan minimal tambah i, di mana j sama dengan 1 to nk. Dan di for ini terdapat lagi data k sama dengan value, di mana k sama dengan k tambah 1. Kemudian di sini kita akan cetak hasil sortingnya. Di sini outputannya, dan di sini terdapat lagi for. Kemudian di sini outputnya. Dan seperti itulah. Kemudian kita coba run. Ya, di sini sudah terdapat data yang telah disorting dan belum disorting. Akan saya bacakan. Di sini data yang belum disorting itu 50, 3, 0, 40, 5, 55, negatif 1, 8, 70, 10, 20, dan 6. Dan data yang telah disorting itu min 1, 0, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 40, 50, 55, dan 70. Seperti itulah hasil setelah disorting. Kemudian jika kita ingin melihat source code-nya, kita bisa lihat di sini lagi. Saya akan scroll ke bawah untuk memperlihatkan. Ya, seperti inilah source code-nya. Oke, baik. Seperti inilah flowchart pada counting sort. Flowchart selanjutnya itu adalah insertion sort. Di sini seperti inilah tampilan dari flowchart insertion sort. Di sini kita deklarasikan lagi, di mana variable n sama dengan 12. Kemudian di sini data indeks ke 0, kita bisa ganti elemennya. Di sini 40 ganti dengan 5. Di sini data indeks kedua kita ganti dengan 4. Kemudian di sini indeks kedua kita ganti dengan 2. Kemudian di sini data indeks ketiga kita ganti dengan 45.
Dan indeks data keempat kita ganti dengan 2, 1. Kemudian indeks data indeks kelima kita ganti dengan 60. Ini data indeks ke-6 kita ganti dengan -1. Kemudian ini data indeks 7 kita ganti dengan -2. Di sini data indeks ke-8 kita ganti dengan 70. Kemudian data indeks ke-9 kita ganti dengan 5. Dan data indeks ke-10 kita ganti dengan 35. Kita ganti dengan 32. Kemudian di sini data indeks keempat kita ganti dengan 6. Kemudian di sini terdapat cetak area data. Kemudian di sini ada output-nya, dan di sini ada for. Kemudian output-nya. Selanjutnya di sini kita memulai insertion sort, di mana i sama dengan 1. Kemudian di sini ada file di mana i lebih kecil dari n yang bernilai true. Di sini integer temporary, di mana temporary sama dengan data i. Kemudian boolean next, selanjutnya next sama dengan true. Kemudian j sama dengan i, dan di sini terdapat lagi for. Dan di sini terdapat lagi if else, di mana jika bernilai false, di sini next sama dengan false. Dan jika bernilai true, di sini data j sama dengan data j kurang 1, di mana j sama dengan j kurang 1. Dan di sini terdapat lagi if else. Kemudian di sini terdapat data j sama dengan temporary, di mana i sama dengan i tambah 1. Kemudian di sini kita mulai cetak hasil sorting. Di sini output-nya, dan di sini terdapat lagi for, dan di sini output-nya. Seperti inilah flowchart dari insertion sort. Saya perlihatkan lagi flowchart-nya. Kemudian kita bisa coba run. Dan inilah dia data yang belum disorting dan sudah disorting. Di sini saya akan bacakan. Di sini 35, 4, 2, 45, 1, 60, min 1, min 2, 70, 5, 32, dan 6. Ini adalah data yang belum disorting. Dan di sini terdapat data yang telah disorting itu saya bacakan: negatif 2, negatif 1, 1, 2, 4, 5, 6, 32, 35, 45, 60, dan 70.
Kemudian jika kita ingin melihat source code-nya, kita bisa lihat di sini lagi. Di sini saya perlihatkan yang terdapat for, while. Di sini juga dapat if else. Ya, seperti inilah source code-nya. Dan seperti inilah bentuk dari flowchart insertion sort. Oke, untuk flowchart selanjutnya itu adalah merge sort. Langsung saja kita buka. Di sini sudah ada flowchart dari merge sort. Di sini ada pendeklarasinya integer n, i, j, k. Kemudian di sini variabel n sama dengan 12. Selanjutnya di sini ada datanya. Kemudian di sini kita bisa ganti elemennya. Pada data indeks ke 0, kita ganti dengan 70. Kemudian data indeks pertama itu bisa ganti dengan 3. Di sini data indeks kedua kita ganti dengan 9. Kemudian data indeks ketiga kita ganti 40. Kemudian di sini data keempat, data indeks keempat itu ganti dengan 8. Kemudian di sini data indeks kelima kita bisa ganti dengan 60. Dan di sini data indeks ke-6 kita bisa ganti dengan -1. Kemudian di sini data indeks 7 kita bisa ganti dengan 10. Kemudian pada data indeks ke-8 kita bisa ganti dengan 65. Di sini data ke-9 kita ganti dengan 7. Kemudian di sini data indeks ke-10 kita ganti dengan 10. Dan di sini data indeks ke-4, data indeks ke-11 kita ganti dengan 25. Selanjutnya di sini kita cetak array data. Kemudian di sini keluar output-nya. Dan di sini terdapat for itu i sama dengan 0 to n kurang 1. Di sini keluar output-nya. Dan di sini kita memulai merge sort. Di sini merge sort data n. Kemudian kita akan cetak hasil sorting. Dan di sini ada output-nya lagi. Terus selanjutnya di sini ada for lagi, di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Dan di sini kalau output-nya untuk hasil akhir. Kemudian kita kembali ke atas untuk memperlihatkan lebih jelas flowchart pada merge sort.
Kita scroll pelan-pelan saja ke bawah. Ya, seperti inilah vouchernya. Kemudian kita bisa coba run. Oke, sini tuh sudah tampil data yang belum disorting dan data yang telah disorting. Baiklah, saya akan bacakan data yang belum disorting. 70, 3, 9, 40, 8, 60, negatif 1, 10, 65, 7, 30, dan 25. Kemudian data yang telah disorting itu negatif 1, 3, 7, 8, 9, 10, 25, 30, 40, 60, 65, dan 70. Kemudian jika kita ingin melihat source code-nya, di sini kita bisa lihat di sini. Saya coba scroll ke bawah untuk memperlihatkannya. Ya, seperti inilah bentuk source code pada Mergesort. Di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan seperti inilah bentuk dari flowchart pada Mergesort. Flowchart selanjutnya yaitu quicksort. Langsung saja kita buka. Oke, di sini sudah ada flowchart-nya. Kemudian di sini deklarasinya itu integer NIJK, di mana variabel N sama dengan 12. Kemudian di sini data pada indeks ke 0, kita bisa ganti elemennya. Ini kita ganti 55. Kemudian data indeks kelima saya juga ganti di sini menjadi 5. Kemudian data ke 9, data indeks ke 9 saya ganti menjadi 16. Oke, sudah. Kemudian di sini kita masuk cetak array data. Kemudian di sini outputannya, dan di sini terdapat for di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Di sini terdapat outputannya dan di sini output keluarannya. Kemudian langsung saja di sini kita memulai quicksort, di mana di sini quicksort data 0 n kurang 1. Kemudian kita cetak hasil sorting. Di sini outputannya. Kemudian di sini lagi ada for di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Di sini outputannya dan di sini terdapat juga output keluaran akhirnya. Kemudian kita kembali ke atas. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk flowchart quicksort. Tentu saja kita
scroll ke bawah, kita pelan-pelan saja. Oke, langsung saja kita coba run. Di sini sudah muncul data yang belum disorting dan sudah disorting. Dan di sini saya akan bacakan data yang belum disorting terlebih dahulu. Di sini ada 55, 2, 1, 3, 3, 45, 0, min 1, 68, 16, 42, dan 4. Kemudian di sini data yang telah disorting. Di sini adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 16, 42, 43, 45, 55, dan 68. Oke, seperti itulah tadi proses sortingnya. Di sini apabila kita ingin melihat sort kodenya, langsung saja kita klik. Baik, di sini sudah muncul sort code untuk flowchart quick sort. Baiklah, saya akan perlihatkan di sini. Kita scroll ke bawah untuk memperlihatkan. Oke. Dan seperti itulah bentuk flowchart pada quicksort. Untuk flowchart selanjutnya yaitu Radix sort. Langsung saja kita buka. Ya, di sini sudah ada flowchart dari Radix sort. Di sini deklarasinya itu integer n, i, j, k, m. Dan di sini variabel n sama dengan 12. Dan di sini terdapat array.n. Kemudian di sini data dari indeks 0 sampai dengan indeks ke-11. Kemudian di sini cetak array data. Di sini ada outputannya. Dan di sini terdapat for di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Di sini outputnya, dan di sini terdapat output keluarnya. Dan di sini kita akan memulai Radix sort. Di mana integer maksimal sama dengan negatif 9999. Mencari nilai yang maksimal untuk menentukan level tertinggi, apakah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Di sini terdapat lagi for, di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Dan terdapat if else dalamnya. Kemudian di sini integer max level pembagi hasil bagi. Di sini di mana max level sama dengan 1, pembagi sama dengan 1, hasil bagi sama dengan maksimal per pembagi. Di sini terdapat lagi for, di mana hasil bagi lebih besar sama dengan 10. Di sini prosesnya max level sama dengan max level tambah 1.
Kemudian pembagi sama dengan pembagi kali 10. Di sini hasil bagi sama dengan max per pembagi. Selanjutnya, kita akan memulai penelusuran radix dan peletakan ke bucket berdasarkan nilai LSD pada setiap level. Kemudian pembagi sama dengan 1. Nah, integer pembagi sisa. Kemudian pembagi sisa sama dengan 1. Di sini terdapat M sama dengan 1 to max level. Di mana di sini pembagi sama dengan pembagi kali 10. Di sini mendeklarasikan array bucket dan indeks array bucket. Ada 10 array bucket dari 0 sampai 9. Kemudian di sini ada indeks 0 sampai dengan indeks ke-9. Nah, di sini kita memulai peletakan ke bucket, di mana di sini ada for i sama dengan 0 to n kurang 1. Oke, kemudian di sini terdapat integer value di mana value sama dengan data i, kemudian integer sisa sama dengan value persen pembagi. Di sini integer posisi, kemudian posisi sama dengan sisa per pembagi sisa. Selanjutnya di sini kita meletakkan value ke bucket sesuai indeks posisinya. Dan di sini terdapat if else dari posisi 0 sampai dengan posisi posisi 9. Kemudian selanjutnya di sini pembagi sisa sama dengan pembagi sisa kali 10. Kemudian di sini kita mengembalikan value ke array data sesuai urutan dari bucket. Kemudian di sini K sama dengan 0, di mana J sama dengan 0, dan di sini terdapat while di mana J lebih kecil indeks 0. Seperti ini prosesnya. Di sini data K sama dengan bucket 0J, mana K sama dengan K tambah 1, kemudian J sama dengan J tambah 1. Kemudian di sini J sama dengan 0, di mana di sini terdapat while lagi, J lebih kecil indeks 1. Dan seperti inilah prosesnya. Kemudian di sini terdapat juga J sama dengan 0. Di sini juga terdapat while J lebih kecil dari indeks 2. Sampai dengan indeks ke 9. Kemudian di sini kita cetak hasil sorting. Nah, di sini outputnya di mana terdapat lagi for dan di mana i sama dengan 0 to n kurang 1, dan ini outputannya, dan di sini terdapat outputan hasil akhirnya. Kemudian kita kembali ke atas.
kita mencoba memperhatikan kembali flowchart pada Redixort. Kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kita perlihatkan dari posisi. Ya, seperti itulah bentuk flowchartnya. Kemudian di sini kita coba run. Oke, di sini terdapat data yang belum disorting. Di sini 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, 1, 68, 3, 42, dan 4. Dan data yang telah disorting itu 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, dan 68. Oke. Di sini kita bisa lihat shortcut-nya. Oke, kita akan scroll ke bawah. Oke, seperti itulah bentuk dari shortcut pada Redixort. Dan itulah tadi bentuk dari flowchart Redixort. Untuk flowchart selanjutnya yaitu random quicksort. Langsung saja kita buka filenya. Oke, di sini sudah terdapat flowchart dari random quicksort. Di sini pendeklarasinya itu integer n, i, j, k, di mana variabel n sama dengan 12. Kemudian di sini integer array data n, di mana data dari indeks 0 sampai dengan indeks ke 11. Di sini ya. Kemudian di sini kita cetak array data. Kemudian di sini outputnya. Dan di sini terdapat for, di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Di sini outputannya dan di sini keluarannya. Kemudian di sini kita memulai quicksort, di mana quicksort data 0 n kurang 1. Kemudian di sini cetak hasil sorting. Kemudian di sini outputnya. Dan di sini terdapat for, di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Di sini outputnya, dan di sini output keluarannya, hasil akhirnya. Oke, langsung saja kita run. Oke, di sini sudah muncul data yang belum disorting dan data yang telah disorting. Baiklah, di sini saya akan bacakan data yang belum disorting itu 40, 2, 1, 43,
3, 65, 0, negatif 1, 68, 3, 42, dan 4. Kemudian data yang telah disorting itu negatif 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, dan yang terakhir itu 68. Oke, seperti itulah hasil data yang telah disorting. Kemudian untuk melihat shortcode-nya, kita bisa lihat di sini. Baiklah, saya akan scroll ke bawah untuk memperlihatkan bagaimana shortcode pada flowchart random quicksort. Seperti itu ya. Itulah tadi bentuk flowchart dari random quicksort. Kemudian untuk flowchart yang terakhir itu selection sort. Langsung saja kita buka. Di mana di sini integer n, ij, di mana variabel n sama dengan 12. Dan terdapat integer array data n. Di sini data indeks dari 0 sampai dengan indeks ke-11. Kemudian di sini ada cetak array data. Dan di sini terdapat outputannya. Dan di sini juga terdapat for i sama dengan 0 to n kurang 1. Dan ini adalah outputannya. Kemudian di sini kita memulai selection sort, di mana di sini terdapat for lagi i sama dengan 0 to n kurang 2. Di sini adalah prosesnya, di sini integer j minimal, di mana j minimal sama dengan i. Dan di sini terdapat lagi for, dan di sini ada if else-nya. Kemudian di sini ada if else lagi, di mana prosesnya itu integer temporer, di mana temporary sama dengan data i, di mana data i sama dengan data j minimal, kemudian data j minimal sama dengan temporary. Kemudian di sini cetak hasil sorting, dan ini outputannya. Dan di sini terdapat lagi for i sama dengan 0 to n kurang 1. Ini output untuk hasil akhirnya. Kemudian di sini kita coba run. Oke, di sini sudah muncul data yang belum disorting dan yang telah disorting. Ini saya akan bacakan data yang belum disorting, yaitu 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, negatif 1, 68, 3, 42, dan 4. Dan data yang telah disorting itu negatif 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, dan 68. Kemudian di sini kita bisa lihat source code-nya. Oke, saya akan perlihatkan. Saya akan scroll ke bawah. Seperti inilah source code pada flowchart selection sort. Oke, baiklah, itulah tadi flowchart, bentuk flowchart dari selection sort. Selanjutnya kita beralih pada codingannya ya. Langsung saja di sini kita menggunakan aplikasi NetBeans. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini sudah ada file codingan dari 8 algoritma sorting.
Dan yang pertama itu bubble sort. Langsung saja kita buka. Oke, seperti inilah bentuk codingan dari bubble sort. Di sini terdapat kita menggunakan array list. Di sini juga ada for. Oke, langsung saja di sini kita coba run. Kemudian di sini panjang array kita coba 5 aja ya. Kemudian nilai indeks ke 0 kita coba 20. Kemudian indeks ke 1 itu kedua. Indeks kedua itu kita coba 40. Indeks ketiga itu kita coba 0. Indeks keempat itu kita coba 15. Dan inilah hasilnya data yang sebelum disorting. Ini di sini 20, 2, 40, 0, dan 15. Dan setelah disorting, di sini saya bacakan 0, 2, 15, 20, dan 40. Oke. Seperti itulah bentuk codingan dari bubble sort. Kemudian selanjutnya kita masuk pada counting sort. Ya, di sini sudah ada codingannya. Seperti inilah bentuk codingan dari counting sort. Oke, saya perlihatkan. Di sini langsung saja kita coba run. Oke, di sini sudah terdapat data yang belum disorting dan telah disorting. Di sini saya bacakan 40. Data yang belum disorting itu 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, negatif 1, 68, 3, 42, 4. Dan kemudian di sini terdapat data yang telah disorting. Di sini ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, dan 68. Oke, seperti itulah bentuk codingan dari counting sort. Codingan selanjutnya itu insertion sort. Langsung saja kita buka. Oke, seperti inilah bentuk codingan dari insertion sort. Langsung saja kita coba run. Oke, di sini panjang array kita coba 5 saja ya. Kemudian indeks ke 0 itu kita coba 60. Indeks pertama itu kita coba 4. Indeks kedua kita coba 30. Indeks ketiga kita coba 1. Indeks keempat kita coba 20. Di sini sudah terdapat data yang telah disorting, itu negatif 1, 4, 20, 30, dan 60. Dan seperti itulah tadi bentuk codingan
dan hasil run dari insertion sort. Untuk codingan selanjutnya itu merge sort. Oke, di sini sudah ada codingannya. Kemudian saya coba scroll ke bawah untuk memperlihatkan codingannya. Oke, di sini codingannya agak panjang ya. Langsung saja kita coba run. Oke, di sini panjang areanya, kita coba 5 lagi. Oke, di sini sudah masuk X ke 0. Kita coba 30. Indeks pertama itu coba 1. Indeks kedua kita coba 9. Tiga coba 35 ya. Indeks keempat kita coba 5. Oke, sini sudah terdapat data yang telah disorting, yaitu 1, 5, 9, 30, dan 35. Baiklah, itulah tadi bentuk codingan dan hasil run dari merge sort. Selanjutnya kita masuk pada codingan quicksort. Oke, di sini sudah ada codingannya. Saya coba scroll ke bawah untuk memperlihatkan codingannya. Kemudian kita coba run. Oke, di sini sudah terdapat nilai inputan random dari di sini saya bacakan angkanya. Di sini 25, 17, 43, 15, 50, dan 34. Setelah di quicksort, di sini ada 15, 17, 25, 34, 43, dan 50. Kemudian, oke, baik, itulah tadi bentuk codingan dan hasil run dari quicksort. Codingan selanjutnya yaitu radic sort. Langsung saja kita buka. Ya, di sini sudah muncul codingannya. Kemudian saya coba scroll ke bawah untuk memperlihatkan codingannya. Kemudian kita coba run. Oke, di sini sudah terdapat data yang belum disorting dan telah disorting. Di sini saya bacakan 13, 94, 11, 43, 31, 53, 8, 1, 61, 24, 80, 0, 12, 58, 27, 69. Kemudian di sini data yang telah disorting adalah, saya bacakan angkanya 0, 1, 1, 2, 2, 8, 8, 8, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Itulah tadi codingan dan hasil run dari radic sort. Selanjutnya kita masuk pada random quicksort.
Langsung saja kita buka. Di sini sudah terdapat codingannya ya. Kemudian saya scroll ke bawah untuk memperlihatkan codingannya. Oke, seperti itulah. Di sini kita coba run. Oke. Di sini kita coba panjang arraynya itu 8. Kemudian elemen 0 kita coba 30. Elemen pertama kita coba 2. Elemen kedua kita coba 70. Elemen ketiga kita coba 35. Elemen keempat kita coba 28. Elemen kelima kita coba 16. Elemen keenam kita coba 1. Ketujuh kita coba 40. Oke, di sini sudah ada data yang belum disorting itu 30, 2, 70, 35, 28, 16, 1, dan 40. Kemudian di sini setelah random quick sort itu 1, 2, 16, 28, 30, 35, 40, 70. Oke, itulah dia hasil run-nya. Kemudian seperti inilah bentuk codingan dan hasil run dari random quicksort. Kemudian untuk codingan yang terakhir itu selection sort. Langsung saja kita buka. Dan seperti inilah bentuk codingan dari selection sort. Langsung saja kita coba run. Oke, kita di sini masukkan angkanya. 5, 12, 30, 2, kemudian 7, kemudian 26. Oke, di sini muncul datanya yang sudah disorting. Saya bacakan 2, 7, 12, 26, dan 30. Dan seperti itulah bentuk codingan dari random selection sort dan hasil run-nya tadi. Oke, baik. Itulah tadi video visualisasi flowchart serta codingan dari 8 algoritma sorting. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.